Oke, Ambu, kita tadi bahas sedikit tentang iftar jam'i, terus tentang pokoknya love language Ramadan lah pagi hari ini ya. Kita ngobrolin love Oke, language oke, oke. Ramadan yang sebenarnya banyak banget. Heeh, banyak banget, tapi kita baru spill dua aja gitu. Yaitu iftar jam'i sama sholat tarawih nih. Dua ini. Love language Ya, yang Ambu. dimaksud oleh Umi ini tuh kita tuh pembahasannya maksudnya itu lebih kepada sesuatu hal yang biasanya jarang terjadi di saat Ramadan, barangkali seperti itu ya Umi ya. Jadi bahasa cinta yang kita dapatkan di saat Ramadan itu adalah hal-hal yang Ya, jarang kita dapatkan di luar Ramadan. Jadi mungkin di sini bulan-bulan lain. kita harapkan eh, apa dalam Ramadan ini tuh banyak sekali hal yang bisa mengubah ke apa ya sesuatu hal yang biasanya jarang dilakukan bersama gitu kan, tapi karena Ramadan jadi bareng-bareng gitu. Sederhananya begitu ya Betul, Mia. betul. Iya, Mm-mm. Ambu ini kayaknya Ambu ngelag apa aku yang ngelag ya? Aku tuh nggak tahu kalau di akunya mah lancar-lancar aja Mi. Ya, jadi apa namanya gambarnya Ambu jadi di aku tuh diem gitu. Diem, terdiam. Jadi Di aku mah suaranya lancar-lancar aja aja Mi. yang jelas. Oh, apa di uminya mungkin ya. Di sini kali ya. Soalnya kalau aku ngobrol sama Umi tuh nyambut ke akunya tuh telat gitu. Jadi kayak ada kejeda berapa Hmm. detik gitu, nyampe ke sayanya. Oh, iya iya. Ya mungkin di Mm-mm. sini berarti ya gangguannya di sini letaknya. Agak sedikit nge-lag gitu Ya, ya. karena hujan kan. Heeh. Ya pagi Oke. hari ini memang ini tiga tiga apa tiga momentum yang eh, sekaligus ya di apa namanya di momentum di Februari ini. Jadi orang-orang tuh ada yang sampai ada itu videonya yang viral ya Ambu ya. Jadi Mm-mm, mm-mm, persiapan mm-mm. Ramadan, persiapan kalau orang-orang ini kan tahun baru Cina ya Ambo ya, tahun baru Yes, Cina, jadi Imlek. hujan Imlek. Jadi memang hujan memang benar-benar cuacanya setiap subuh tuh hujan gitu kan, hujan terus. Hujannya memang nggak terlalu besar Ambu. Ini juga Yes. sekarang lagi hujan nih di luar. Tapi cuma Mm. rincik-rincik gitu aja sih. Mm-mm, mm-mm. Sempat agak Gitu. rada gede tadi pas subuh. Apa pas Heeh, udah apa sholat subuh tuh rada gede, mm-mm. lagi, kecil lagi gitu sih ritmenya. Iya. Ya, teman-teman. Nah, teman-teman di daerahnya teman-teman gimana? Masih hujan kah atau udah reda nih? Udah nggak hujan lagi? Boleh dong di info-info ya. Jadi biar kalau kayak Ya, kalau dari mana kita aja nih datangnya. Siapa tahu ya kotanya betul. beda-beda kan. Iya, betul, betul. Karena kalau lagi nih Mm-mm. asik nih kita dengerin radio tuh ya, Bu ya, dengerin radio di kayak lagi di perjalanan kayak gitu-gitu kan biasanya kita dapat info, oh di sana macet nih, di sini ini nih, di sana bla 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 segala macam. Itu sangat bermanfaat banget loh, teman-teman. Jadi kita bisa prepare gitu dari sejauh sebelumnya gitu. Oh, di sini oh Iya, jangan iya. lewat sini nih gitu kan. Oh, di sana hujan tuh hujan besar gitu. Awas Ya. hati-hati takutnya banjir dan sebagainya. Jadi kita udah dapat info. Mm-mm. Jadi teman-teman infoin di sini juga teman-teman di mana, wilayah mana, terus kondisinya saat ini gimana itu jadi apa? Jadi insya Allah jadi informasi yang bermanfaat, jadi amal jariah juga ya, Ambu ya. Seperti itu. Yes, yes, yes. Ya. Nah, Umi, kalau misalnya aku pengen, kalau kita bahas nih tentang love language, berarti kan tentang bahasa Heeh, cinta. Nah, Umi tuh merasa heeh. dicintai itu kalau kalau digimanain? Biasanya kan kita ada sesuatu hal yang, aduh, aku ngerasa Nah, dicintai nih. Dah, coba tuh, kayak gimana tuh love language versi Umi? kalau Umi mah bahasa cintanya pelayanan, Ambu. Oh, gitu. Pelayanan. Jadi pelayanannya Makanya tuh kayak gimana? Contohnya? jadi kalau kalau orang yang bahasa cintanya itu pelayanan, dia seneng kalau kalau dia di apa misalnya diperhatikan, misal contoh misalnya kita butuh minum diambilin gitu.
apa Hmm. apa mau pilih misalnya apa kerudung dipilihin kayak gitu-gitu sih. Sesederhananya seperti itu ya. Masing-masing Hmm. orang punya love language yang beda-beda. Ada Iya, 5 ya, betul. sekitar 5 love language gitu. Dan kalau Umi selama ini karena mungkin udah terbiasa seperti itu ya gitu. Jadi Mm-mm. eh, ya kebetulan masing-masing juga orang punya love language yang beda-beda, terus Umi dapetin itu sih kalau karena kan kalau Abi cenderung senengnya tuh nyenengin Uminya tuh dengan kayak gitu, misalnya Umi padahal Umi nggak minta tapi dia udah ngasih gitu biasanya gitu, misalnya tiba-tiba Mm-mm. udah bikinin air hangat gitu buat mandi kan kayak gitu-gitulah, Hmm. gitu-gitu perhatian Iya, dalam iya, iya, iya. melayani gitu dalam bentuk perhatian kayak gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Kalau Ambu apa Ambu? Ya. Kalau aku sih, kalau aku lebih seneng di quality time, ya, quality time. Jadi, Quality time. apa, love language aku tuh pengen waktu berkualitas gitu kan. Jadi, kalau Heeh. misalnya quality time itu, misalnya kita traveling gitu kan sama si Abah tuh, Heeh. itu tuh bagi aku udah love language banget. Jadi kalau misalnya Abah ngajak jalan, yuk kesini yuk gitu, yuk kesini yuk gitu. Heeh. Oh, itu tuh berarti Heeh. si Abah tuh benar-benar mencintai aku gitu kan. Kayak kayak sekarang tuh si Abah tuh lagi seneng-seneng banget posting-posting kita lagi di Turki pada saat lagi salju gitu, atau enggak di tempat-tempat lain lah. Eh, Terus aku nanya gini, ya emang pengen ngajak jalan-jalan ya? Aku tuh langsung nembak aja kayak gitu. Iya, iya, iya. Ya, Ada juga quality time kalau saya sih, Mi. quality time ya Ambo ya. Ada juga orang yang love Heeh. language-nya itu bahasa bahasa verbal gitu Ambo, bahasa verbal. Jadi dia Ya. harus kayak setiap hari itu harus kayak misalnya contoh pasangannya tuh harus bilang I love you gitu. Ada juga yang kayak gitu Hmm. Ambo. Mm-mm, mm-mm. Sampai Ada, kalau ada, ada. misalnya dia nggak dapetin itu, nggak dapetin, ih kamu kenapa sih kok hari ini kok kamu belum ini bilang ke aku. Ada loh yang sebutin itu jadi kayak wow, oh, oh kayak gitu ya. Nggak tahu ya itu apakah panjang gitu sampai ibaratnya Thank sampai di you. usia pernikahan berapa atau memang cuman di usia-usia awal aja kayak gitu kan seperti itu. Itu kembali Itu sih lagi biasanya pembiasaan sih, Mi. ke kebiasaan Mm-mm. ya, Jadi kalau heeh, misalnya ada kebiasaan. yang ngomong, aku cinta kamu, aku sayang kamu, gitu kan. eh Kayak kata-kata apresiasi kali ya. Jadi misalnya apa, ih kamu apa enak banget Oh, masaknya, lebih kayak ke gitu-gitu tuh ada yang sentuhan. seneng gitu. Oh, nih Ambu nih ada nih. Katanya aku mah lebih ke sentuhan Ambu dimanja, diperhatikan, nggak Oh, usah physical touch ya. Jadi dimaksa. seneng Gitu, sentuhan. physical Oke. touch berarti ya. Jadi kalau yang Eh, sentuhan mah biasa diusap gitu kan, dipeluk, yes. gitu gitu. Mm-mm, mm-mm, Physical touch. mm-mm, mm-mm. Tuh, mana ini harusnya ikut nonton dong ini pasangannya ya. Jadi biar tahu gitu. Biar Heeh. Gitu ajak Ya. nonton dong. Heeh. Ajak nonton Jadi memang bioskop gitu kan. apa love language ini yang paling umum tuh ada 5 Mi ya, kalau aku lihat di Heeh. artikel gitu kan. Ada yang Heeh. namanya word of affirmation. Jadi kata-kata Heeh. apresiasi seperti terima kasih sayang gitu kan ya. Kalau misalnya kita Heeh. udah bikinin kopi gitu, terima kasih say gitu. Rasanya tuh kayak gimana gitu. Ada yang tertentunya begitu gitu kan. Atau yang sayang tolong dong dibuatin kopi. Nah, gitu kan. Nanti pas udah Heeh. dibikinin kopi, thank you cinta. Nah, itu tuh udah yang gimana gitu kan. Ada yang love language-nya tuh Udah, harus udah. begitu. Heeh. Iya, Ya. Terus ada yang quality time, waktu berkualitas itu kayak aku tadi mirip iya. gitu Mi. Jadi Iya, aku tuh paling heeh. seneng kalau kita tuh having berdua gitu ya, bareng Heeh. berdua aja, cuman you and me, and kita melakukan hal-hal yang benar-benar akan menjadi memorable gitu. Aku tuh paling seneng seperti itu. Jadi Heeh. kayak misalnya jalan atau cuman diem di rumah tapi kita benar-benar berdua, misalnya aktivitasnya masak gitu ya, masak bareng gitu kan. Heeh. Atau apalah gitu, sesuatu hal Heeh. yang berkualitas tapi berdua gitu. Itu love language versi saya mah. Kalau Heeh. Umi tadi pelayanan namanya acts of service
katanya begitu Mi. Ya, Jadi acts of ya service itu betul. tuh adalah tindakan membantu gitu kan. Jadi misalnya Umi haus dibantuin tuh diambilin minum gitu kan. Terus Mm, Umi pengen mandi air hangat dibantuin disiapin air hangatnya kayak gitu kan. Terus apalah gitu ya. Pokoknya acts of service itu bagi kita itu adalah salah satu dari love language-nya seseorang kepada kita. Jadi kalau mm, misalnya aku dilakukan act of service tadi ya, act of service yang ibaratnya tuh langsung tiba-tiba dibikinin kopi apa, aku pasti aneh gitu. Karena aku nggak terlalu suka diberlakukan mm, terlalu istimewa spesial mm, begitu. Jadi aku tuh paling seneng, mm, yuk mm. kita lakuin bersama-sama. Jadi makanya tuh Allah tuh selalu ngejodohin tuh bener-bener sama orang yang tepat ya, Mia. Ini yang sesuai ya. Benar-benar yang namanya Bener, jodoh UFO itu benar-benar sesuai gitu. Jadi iya, memang munculnya love language yang kita miliki tanpa disadari pun itu dari kebiasaan sih, dari kebiasaan pasangan kita misalnya. mm-mm, Dari mm-mm. kebiasaan. Sebenarnya kita ngobrolin love language itu nggak nggak ter nggak terkhusus cuman dengan pasangan aja loh, tapi Yes, maksudnya gini, ketika kita memahami love language seseorang, maka kita akan tahu bagaimana cara kita memperlakukan orang itu gitu, mm-mm. supaya kayak misalnya pertemanannya jadi ngenakin gitu kan, Ambu, kayak persahabatannya jadi ngenakin. Terus kayak Iya, misalnya dengan anak, bagaimana cara memperlakukan anak. Contoh misalnya anak yang sukanya love language-nya kayak misalnya kayak Teh Ani nih, kayak misalnya pengennya tuh kalau misalnya diperhatikan tuh dipeluk, disayang, dicium, terus kita malah cuman sekedar ngomong misalnya cuman bahasa verbal itu juga kadang nggak cukup gitu kan buat yang iya, iya, buat anak yang language-nya itu harus betul, dengan betul. physical touch gitu, Ambu, ya seperti itu. Yes, Jadi yes. Ada kita physical touch dan naungin ada receiving gift, gitu kan. Jadi ada juga orang yang mm-mm, senangnya tuh cuma dapat apa? Senangnya tuh dikasih hadiah gitu. Jadi mm-mm, love language-nya dia ngerasa bahwa dia ngerasa diperhatikan gitu ya oleh lingkungannya atau apa ketika ada pemberian hadiah. Makanya tuh ada yang misalnya tuh kalau kita membuat sebuah kegiatan tuker-tukeran kado misalnya gitu kan ya, ada mm, yang iya, happy-nya tuh kayak apa gitu karena dia merasa bahwa mm, itu tuh adalah bahasa cinta yang dia butuhkan gitu. Receiving gift namanya Mi gitu. mm, Gitu. mm, Jadi si 5 love language itu memang tidak selalu berlaku untuk pasangan kita, betul kata Umi tadi, untuk mm, kegiatan mm, sosial kita juga, yang dimana nanti kita bisa mengetahui bagaimana cara kita berada di kegiatan sosial tersebut. Apalagi kalau misalnya kita dalam kegiatan bisnis ya, nih ya. Jadi kita suka nih orang tuh pasnya buat kegiatan bisnis. Ya kalau perempuan sama perempuan ya Mia, laki sama laki, apalagi kalau iya physical betul. touch ya, bahaya itu. Iya dong. Itu kan, ya itu hanya sebagai Iya, tata cara kita supaya kita bisa ngeblend dengan lingkungan yang ada gitu. Ya, jadi supaya enakan betul. lah kalau kita ngobrol tuh gitu ya, Mia. Nah, iya. Makanya kenapa tadi Umi kaitkan dengan dengan love language Ramadan itu maksudnya adalah jadi bahasa cintanya Allah gitu ya, jadi Mm-mm. love language bahasa cintanya Allah di Ramadan ini betul-betul terwujudnya tuh di beberapa hal yang kita tidak pernah temukan di 11 bulan sebelumnya gitu. Ya, Yaitu kayak betul. misalnya Mm-mm. kita ngerasain nggak betapa kayak orang mau saat ini sedang kekurangan, misalnya katakanlah sedang di fase minim-minim ekonomi, rezeki atau apa, ibaratnya di masjid itu makmur, coba perhatikan gitu. Ada Mm-mm. iftar Mm-mm. jam'i, ambu, ada buka bersama yang ibaratnya kayak kita ibaratnya kalau kita yakini bahwa rezeki kita itu Allah jamin, kita kita ikut sholat maghrib di mana aja, kemudian kemudian kita pas bersamaan dengan waktu berbuka pasti kita tuh dapat buka lah ibaratnya ya, dapat Mm-mm. iftar Mm-mm. gitu kan. itu Mm-mm. itu itu sebenarnya bahasa cintanya Allah sih, bahasa cintanya Allah di memuliakan bulan Ramadan ini. Jadi bulan Ya, penuh berkah dan ampunan tuh betul. Jadi di mana orang ngerasain mau ibaratnya ekonomi kelas bawah, kelas tengah, kelas atas itu ngerasain gitu nikmatnya dia mm-mm.
Mm-mm, mm-mm. apa namanya berbuka gitu kan dengan Ya, mungkin makanan bisa jadi nggak sama tapi kenikmatannya itu loh yang kan salah satu kenikmatan yang Allah kasih bagi orang-orang yang saum itu adalah saat dia berbuka, yaitu ada hadisnya gitu. mm-mm, mm-mm. Nah itu dia Ya. Ambu. Jadi apa yang disampaikan bahwa ketika Ramadan itu Allah tuh sudah menjamin keseluruhannya ya. Karena di situ apa Allah hanya meminta kita untuk bertakwa seutuhnya gitu kan. Jadi dari setiap langkah kita dari bangun tidur sampai kembali lagi tidur itu semuanya kegiatan kita tuh hanya untuk pelaksanaan ibadah ya. Jadi semuanya tuh makanya Mm-mm. kenapa kayak ngerasa Iya kita tuh betul. aduh di mana-mana kok apa mudah banget ya gitu kan ibaratnya bulan Ramadan tuh kita tuh banyak banget dikasih kemudahan padahal sebetulnya dalam kondisi ekonomi misalnya kita tuh nggak baik-baik aja gitu tapi kok sama Allah tuh dicukupin ya gitu kan kayak Mm-mm. misalnya Cukup, kita bisa betul. beli tajil tajil kan sebenarnya tambahan menu makanan dari biasanya kan kalau biasanya Iya nggak ada makanya. tajil kita jadi Iya. ada tajil kan Mm-mm. dan itu ada rezekinya kayak gitu. Betul. Jadi resep Betul, gift betul, ya, betul. Dan gift. kalau di mungkin ini berlaku di beberapa masjid, semua masjid atau beberapa masjid aja, itu ada yang ngadain sahur bersama juga, Bu, sahur bersama. Ya, mm-mm. Jadi itu tuh benar-benar ibaratnya penyeimbang antara masyarakat dengan ekonomi yang benar-benar serba terbatas gitu. Kemudian ada juga masyarakat yang secara ekonominya tuh di atas gitu ya. Jadi dia Ya, orang-orang yang berkecukupan mampu itu tuh benar-benar menjadi penyeimbang. Jadi inilah letak mm-mm. adilnya ajaran Islam ya. Jadi Ya, kayak sahur bersama. Terus si sahur bersama itu kalau di masjidnya yang dekat rumah Umi itu jadi biasanya di 20 hari atau 10 hari terakhir itu benar-benar sahur bersama dikelola oleh kayak eh, malam ini RT ini, malam ini RT ini gitu loh, Bu. Jadi jadi ibaratnya ini iya, gantian. jadi Heeh. Kak, betul sambil kita tuh sahurnya tuh setelah sholat lail kan. Jadi sholat sholat lail berjamaah di luar yang Hmm, tarawih itu. mm-mm. Di luar yang tarawih itu sholat lail berjamaah terus habis itu kita sahur berjamaah deh gitu. Sahur berjamaah dan itu tuh bener-bener ngerasain kekeluargaannya gitu. Jadi satu komplek itu ngerasain kita bisa ibaratnya sama rata sama sama merasakan misalnya kalau di tempat itu nggak ada lah yang judul nggak sahur karena nggak ada buat yang dimakan gitu nggak kayak gitu pokoknya asal kita mau ke masjid itu Hmm. insya Allah gitu jadi semuanya makmur gitu ibaratnya seperti itu Ambu dan ini tuh Umi juga wow istimewa ya maksudnya kaget karena ini tuh nggak di semua masjid kayak gitu Bu kalau untuk kayak sahur Ya, pasti, berjamaah betul. Mm-mm. ya kalau iftar mah udah sering ya kalau iftar itu hampir di semua masjid menyelenggarakan gitu Ya, kalau betul. kayak sahur sih jarang banget karena Umi juga biasanya di 10 hari terakhir itu Umi suka suka ini juga ya suka safari gitu Ambu kayak Mm-mm. ke masjid mana gitu untuk ngerasain vibes-nya sholat di 10 hari terakhir gitu saat malam di 10 hari terakhir Mm-mm. banyak juga yang nggak nyediain makan sahur gitu jadi kita harus bener-bener Mm-mm. bekal sendiri gitu. Heeh. Mm. Termasuk di Mesir besar apa Mesir besar Al Jabar juga enggak nyediain gitu jadi kita kalau misalnya sholat lail di sepertiga malam di sana tuh harus bekal sendiri untuk sahurnya atau kita keluar untuk nyari makan sahur di warung-warung yang buka gitu kayak Ya. gitu Ya, jadi kalau misalnya Kak Putri di deh. tempat Umi itu ibaratnya benar-benar apa sebuah sebuah apa ya kayak semacam solusi untuk sementara ya dalam kondisi ekonomi yang lagi nggak baik-baik saja di negara kita. Jadi ceritanya tuh ada masjid yang di daerah Umi yang benar-benar bisa membantu banyak orang gitu. Dan di situ kita juga kena cipratannya gitu kan. Ibaratnya kita juga jadi bisa ikutan bersedekah di situ gitu. Apa dengan giliran bikin makanan makan bareng-bareng. Ya konsep kerjasama dan gotong royong itu memang
di Indonesia doang sih Mi yang bisa benar-benar kayak Iya, begitu, dan betul. itu juga nggak semua Mm-mm. bisa bisa melakukan hal tersebut Iya. ya. Mm-mm. Betul. Dan ini yang bikin meringankannya itu adalah tidak ada misalnya kayak oke kalau misalnya kebagian RT ini nih RT ini ditarif ya misalnya masyarakatnya atau per keluarga segini enggak. Pokoknya yang Hmm, mampu berbagi bersedekah mah enggak, yang saat ini enggak ya belum bisa bersedekah ya enggak apa-apa. Tapi tetap harus kontribusi maksudnya ikutan rembuk gitu urun ikutan apa ya namanya ikutan hadir lah gitu ya, hadir bareng-bareng gitu kebersamaan sholat sholat Lail di masjid itu sih Umi perhatikan tuh jadi budaya yang mungkin sebenarnya kan niatnya bukan hanya sekadar budaya ya tapi benar-benar menerapkan ajaran ini ya ajaran Islam gitu. Cuman hmm, jadi hmm, itu jadi kebiasaan yang bagus gitu, budaya yang bagus hmm, yang hmm. akhirnya bisa dicontoh gitu oleh yang lainnya. Gitu sih. Iya, iya, bagus itu beneran asli. Jadi Mhm. apa orang-orang yang mungkin apa ibaratnya beli beras juga susah gitu kan ya. Dengan Mhm, adanya mhm. hal yang bermanfaat seperti yang dilaksanakan di masjidnya Umi ini pasti bisa membantu keluarga gitu kan yang bisa menikmati makanan yang pastinya lebih enak dari sebelum yang mereka rasakan. Mhm, betul Ya, betul. itu bahasa cintanya act Iya, of service ya masuknya. iya, Di apa betul. yang disiapkan oleh masjid itu. Betul banget, betul. Umi apa? Jadi apa Makanya kan Umi suka biasanya karena masjidnya begitu. bukan bukan karena sekedar itu, tapi gini. Jadi apa rasa kekeluargaan. Jadi kayak gitu, Iya, kita nggak iya, kenal satu sama lain jadi kenal gitu kan. Kan kalau iya. kayak misalnya Umi juga sering tuh kayak misalnya gini. Pengen menikmati 10 hari terakhir Ramadan itu dengan apa menemukan ruhnya gitu dengan cara kadang Mm-mm, mm-mm, suka safari tuh Umi suka ke masjid-masjid besar kayak Pusdai gitu Al-Jabar atau mm-mm, mm-mm. masjid apa gitu ya seperti itu masing-masing tuh punya punya kebiasaan yang beda-beda gitu beda-beda Iya, gitu betul. dalam Ada yang pengelolaannya gitu kan berbayar ya, Mi ya. pengelolaan. Mm-mm. Betul ada juga Jadi yang kalau kita berbayar. mau buka di masjid Nah, apa, kita harus berbayar gitu sekian berapa gitu. Terus mau mhm, berapa kali gitu kan, mhm, apa mau berapa kali di Lailatul Qadar di masjid itunya gitu. Jadi kalau misalnya 3 kali bayarnya mhm, sekian, kalau kalau 2 kali bayarnya sekian. Ada yang kayak gitu Mi. mhm, iya betul, Kasih ada juga tarif. yang kayak gitu. Heeh, Mhm, ya. betul, ya. Nah, eh ya ini apa ini juga baru terakhir-terakhir sih, baru mungkin 5 tahun terakhir mungkin ini jadi kayak perubahan apa ya namanya estafeta pengurus pengurus masjidnya, terus kemudian Oh, membuat DKM. Mm-mm, membuat program yang bagus gitu, struktur program yang mm-mm, bagus, akhirnya memang memang jadi gebyar banget gitu. Jadi benar-benar mm-mm, menyambut Ramadan ini dengan full full benar-benar hangat gitu ya, hangat terus terus gini, Ambu, kalau gini, kalau iftar jam'i itu kalau di beberapa masjid tertentu kan kadang isinya teh bapak-bapak, terus anak-anak itu doang kan. Iya kan? mm-mm, Bapak-bapak, anak-anak. Nah, kayak ibu-ibu mau udahlah di rumah aja. Nah, kalau yang di sini ini di masjid deket komplek Umi ini, di komplek di dalam komplek. Jadi ketua apa majelis taklimnya itu ketika pembukaan Gebiar Ramadan itu jadi menyampaikan ibu-ibu iftar jami ini bukan milik bapak-bapak atau bukan hanya untuk anak-anak saja ya. Jadi silahkan ibu-ibu untuk menikmati kebersamaan Ramadan ini bla 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 bla. Walaupun ya nggak selalu ya, Bu. Kadang justru kita banyaknya di rumah gitu, banyaknya di rumah. Tapi pas sesekali ke situ tuh, ih subhanallah seneng ya. Jadi bareng-bareng kayak inget-inget kayak ngebayang-bayangin di Mekah gitu, Ambu di masjid buka bersama banyakan gitu kan penuh gitu diamparin itu kayak gitu. ya, ya, Kalau seru pasti. iya, kalau kita emak-emaknya sih sebagai penyedianya, Bu. Jadi yang nyiap-nyiapin gitu, yang bagi-bagi gitu.
Seperti Ya, itu. asik 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 ya. Seneng pasti. Jadi Mm-mm. apa hidup gitu ya si masjidnya gitu ya. Memang kan fungsinya Mm-mm. masjid itu kan adalah pelayanan secara umum kan. Ya, tidak hanya untuk pelaksanaan beribadah aja. Jadi kalau misalnya masjid itu diramaikan ya bagus itu pahalanya besar banget karena kita meramaikan rumah ibadah kan. Jadi kayak ke Baitullah itu kan sebetulnya rumah Allah ya, dan rumah Allah itu apa yang harus kita lakukan adalah meramaikan. Yang meramaikannya tuh salah satunya dengan kegiatan-kegiatan Memakmurkan. yang bermanfaat. Ya, ya, meramaikan, Mm-mm. memakmurkan gitu. Dan Mm-mm. insya Allah itu bisa jadi inspirasi tuh buat yang lain ya. Tapi Mm-mm. kembali Ya. lagi memang namanya juga apa ya? eh, ada sebuah ketentuan dan ketetapan dan penyesuaian biasanya dari lingkungannya masing-masing gitu kan. Jadi kadang-kadang suka Mm-mm. nggak sama sih dari jangankan Betul. masjid pusat gitu kan ya sama antar masjid aja gitu antar masjid tetangga aja pasti suka beda. Mm-mm. Ya, jadi Iya, memang betul. gimana ininya. Mudah-mudahan jadi inspirasi tuh ada yang ngedengerin gitu kan ya. Ya, Iya deh betul, kita betul. terinspirasi gitu. Jadi kenapa Iftar Jami itu berjalan sangat-sangat lancar dan semua bisa merasakan karena dari awal tuh sudah di manage gitu misalnya kayak jadwal misalnya blok B nomor 2A Umi ya rumah Umi blok B nomor 2A jadwal kasih iftar minggu ini tanggal segini minggu ini tanggal gitu Ambu gitu jadi masing-masing Mm-mm, semuanya mm-mm, kebagian untuk mm-mm, bersedekahnya gitu kan mm-mm, masing-masing mm-mm, semua kebagian bersedekah seminggu sekali bahkan Umi kalau gini Umi berpikir ya Allah rasanya pengen deh gitu setiap hari gitu ya bisa bersedekah iftar gitu di masjid gitu walaupun hanya ibaratnya kecil lah gitu gitu. Makanya suka benar-benar minta sama Allah ya Allah memudahkan gitu ya mudahkan rezekinya supaya karena ini sebenarnya Ramadan ini momentum untuk banyak bersedekah bayangkan bersedekahnya kepada orang yang saum itu pahalanya tuh berlipat-lipat ganda gitu kan bahkan Iya, orang yang tidak saum sekalipun dapat pahala saumnya gitu kan karena sedekah iya, makanan betul. ibaratnya sedekah buka itu jadi Mm-mm, kayak gitu Ambu iya, kan ini yang kalau misalnya di arrange dengan baik akhirnya jadi rata jadi semua bisa menikmati lah ibaratnya seperti itu ya iya, beda heeh, dengan misalnya kalau cuman ya udahlah seridonya aja siapa aja yang mau ngasih gitu akhirnya jadi nggak masing-masing sama-sama memikul gitu kan Ambu gitu kadang mm-mm, lihat juga suka ada juga di masjid yang corengcang atau cuman orang itu aja gitu yang ngasih sedekah iftornya gitu. Kalau kalau alhamdulillah kalau di komplek ini benar-benar terjadwal sampai dapat edaran 2 lembar gitu. Jadi kita udah tahu oh jadwal jadwal Umi ngasih iftornya tanggal segini, tanggal segini, tanggal segini. Jadi eh, dari sekarang tuh udah direncanain teteh teteh mau bikin apa gitu buat ini gitu Ambu. heeh, iya, iya. Mm-mm. Seneng-seneng ya pasti. Jadi Mm-mm. apa kita semuanya jadi kebagian momentumnya. Yes. Mm-mm. Betul betul. Ya mudah-mudahan nanti apa teman-teman di sana juga kalau misalnya di masjidnya itu biasanya kayak gimana gitu. Apa ada seperti kayak Umi gitu kan? Atau apa kadang-kadang gitu. Biasanya hanya di waktu-waktu tertentu misalnya hanya Sabtu Minggu karena apa masyarakat sekitarnya banyaknya yang kerja gitu kan. Jadi apa Mm-mm. mungkin waktunya barangkali biasanya ada yang kayak gitu. Jadi suka weekend doang gitu atau Jumat hanya hanya Mm-mm. waktu waktu terbaik yang diambilnya misalnya setiap hari Jumat gitu. Ada yang kayak gitu ya. Ada Betul. yang apa pelaksanaannya tuh karena pengen keterima sama lebih banyak orang lagi mereka sampai jalan-jalan ya. Ada misalnya bagi-bagiin makanan sama orang-orang yang ada di jalan gitu dibagi-bagiin Mm-mm. makanannya. Ada yang kayak Ya, gitu gitu eh, kan. bagi tajil ya, Ambu ya, bagi-bagi tajil. Berbagi tajil, berbagi Mm. apa buat sahur Makan gitu. sahur. Mm-mm, mm-mm. Mm-mm, Betul, betul. gitu. Itu biasanya Betul. sih yang seneng kayak begitu biasanya anak-anak atau emak-emak yang masih muda gitu yang Mm-mm. memang senengnya tuh jalan.
Mm-mm. Jadi kayak Ramadan ini adalah momentum kalau kita bandingkan dengan di Mekah Al Mukarramah atau di Madinah mah ya, Bu, kalau kita lagi umroh orang tuh betul-betul sudah paham betul bahwa ketika kita bersedekah maka segala pahala dilipat gandakan. Jadi ya akhirnya vibes-nya semua orang tuh pengennya bersedekah kan, Ambu. Jadi benar-benar Ya, ceyah gitu. betul. Mm-mm, mm-mm. Jadi bener-bener berlimpah ruah gitu. Masing-masing orang pengen bersedekah. Jadi makanan bener-bener berlimpah ruah dan nah kalau momentum ini kalau di Mekah itu karena tempatnya yang ibaratnya tempatnya yang istimewa ya tanah halal haram gitu kan. Jadi setiap waktu bisa terkejadian kayak gitu gitu. Nah kalau kalau di Indonesia kan kita waktunya yang istimewa gitu ya waktu Ramadan. Iya, Jadi iya, waktu yang iya, istimewa. Makanya ya, Ramadan ini ya kayak kayak ngerasain vibes-nya gambaran di Mekah pada pada saat kita umroh tuh kayak gitu gitu. Orang ya. dengan apa namanya, wah seneng ya Ambu jadi sultan ya. Kalau sodako makanan itu benar-benar sekontainer gitu. Udah Ya, nggak hitungan gak hitungan puluh-puluh gitu kan, puluh-puluh, ratus-ratus, ribu-ribu malah gitu kan. Sekontainer udah kalah sama hitungannya uangnya udah lagi Mi, itu tuh bagian makanan tuh betul. kadang-kadang karena ada yang Mm-mm, sampai mm-mm, kebagian 50 rial per orang gitu. Ada Mi yang mm-mm, kebagian lima mm-mm, puluh rial, kan lumayan gede ya 50 rial. Terus mm-mm, juga ada yang kebagian apa ya makanannya, ya uangnya gitu kan. Terus mm-mm, juga ada yang bagi-bagi perlengkapan ibadah gitu. Wah, pokoknya memang kalau di Mekah Madinah itu orang-orang sana tuh benar-benar dijadikan momentum buat mereka tuh sedekah ekstrim. Jadi sedekahnya tuh habis-habisan. mm-mm. Dan katanya kalau Betul. udah mau 10 hari menjelang Syawal, jadi Lailatul Qadar ini, mereka tuh jor-joran banget gitu. Sedekahnya tuh udah habis-habisan gitu. Jadi Mm-mm. bukan makanan aja, udah sama uangnya, sama apa, wah pokoknya mah udah habis-habisan aja sedekahnya di apa 10 Tenang. hari terakhir Insya Allah Lailatul ya. Qadar. Semoga ya Allah mampukan kita untuk bisa seperti itu ya. Amin. Perbaiki kehidupan kita, kehidupan finansial kita, sehingga kita benar-benar jadi tangan di atas, selalu bisa jadi apa orang yang berbagi. Ih, seneng banget, masya Allah, luar biasa, luar biasa. Iya, iya, itu sih apa satu keinginan yang benar-benar bikin iri gitu kan. Kan kita tuh ngelihat Mm, ngelihat orang yang bisa berbuat kebaikan sesukanya tuh, aduh, bikin iri banget gitu. Kayak contoh mm, nih ada salah satu calon jamaah dari salah satu korwil kita gitu. Beliau mm, ini tuh udah mau daftar jamaah untuk keberangkatan Syawal. Ceritanya udah fix lah mau ikutan di mm, RHW gitu di Relatur and Travel. mm, Cuman kayak mending-mending gitu sampai aku tanya ini mm, kenapa sih belum daftar-daftar aja, kataku ini udah mau deket loh, kataku tuh gitu kan. Terus mm, mm. awalnya si teman kita tuh bilang ntar ini lagi dipilihin dulu mana yang mau diumrohinnya pegawainya, jadi dia tuh mau ngumrohin Masya pegawai Allah, ternyata bukan bukan saudaranya yang mau berangkat gitu, dan dia Masya lagi Allah. milihin gitu lagi milihin pegawainya yang mana yang mau diberangkatin gitu kan. Mungkin Nah, semuanya ceritanya udah akan tuh dapat kepilih, gitu ya. udah kepilih Mm, tuh pegawainya yang berangkat mm, dua-duanya laki-laki. Eh, mm, Cuman baru ngasih dokumennya dulu karena si dokumennya mm, ini belum lengkap untuk bikin paspor. Jadi mm, si saudaranya teman kita ini tuh mending lagi gitu karena dia pengen mm, memastikan si dokumennya tuh beres dulu gitu. Ya, ya mm, mm, Allah. Sampai bilang begini kan sama sama teman kita tuh dimintain ya udah ini dulu aja nomor porsinya dulu takut kehabisan. mm, Ya nggak apa-apa, mm, pokoknya mah nanti semuanya udah beres saya langsung bayar lunas katanya tuh gitu. Jadi mm, gemes mm. banget Umi. Eh, Jadi ke kitanya tuh ya, gemes. emang ada yang memang ada tipe yang seperti itu. Jadi nanti aja nih kayak calon calon jamaah Umi juga yang itu yang pengen berangkat umroh plus ya, umroh plus itu juga kayak gitu. Ya,
Jadi Heeh. yang pengen umroh plus Turki juga sama kayak gitu. Jadi pokoknya mah yang Mm-mm. penting pas ini pas cair semua lunas gitu. Jadi nggak mau tuh dia kayak diarahin untuk DP dulu enggak gitu, diarahin untuk booking Iya, seat dulu juga gitu. Ada memang yang tipe-tipe kayak gitu tuh ada gitu. Jadi iya, ya pastilah karena berpikirnya gini dia akan nge-arrange keberangkatan bukan untuk dirinya. Jadi mungkin betul. eh, memastikan si budget dana tersebut memang betul-betul Mm-mm. dialokasikan untuk ibadah umroh gitu, tidak berubah Iya, niat betul. gitu kan, tidak kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah sok pastiin dokumennya udah ada dulu belum. Kalau udah ada tinggal plek bayar full gitu. Ya, Gitu. jadi itu tinggal nungguin apa namanya Mi? Surat akte lahir. Tinggal nungguin surat Heeh. akte lahir. Jadi kalau misalnya akte lahirnya udah ada, berarti kan karena dia mah udah biasa bepergian umroh gitu ya. Jadi dia pikir oke fix nih bisa dibikin paspor, barulah dia bayar gitu full. Ya Mm-mm. apa? Terus aku tanya, terus itu bikin aktenya berapa lama? Kata aku gitu ya. Khawatirnya lama itu, sedangkan ini tuh berjalan terus kan waktu tuh gitu kan. Yang Iya, aku Insya pikirin kan Allah tuh udah. visa gitu kan, terus kesediaan Iya. maskapainya gitu. Apa kan Mm-mm. Sawal itu tuh sama dengan high season. Jadi makanya tuh Iya kenapa betul. kita tuh sangat berupaya di maskapainya tuh bisa diblok duluan gitu. Tapi kalau kita ngeblok jamaahnya belum pasti juga nggak berani juga kan Mi gitu kan. Jadi Mm-mm. kita tuh Betul. benar-benar nungguin kepastian dari jamaah dulu gitu kan, kepastian dari jamaahnya langsung mau bayar gitu kan, minimalnya booking seat dulu gitu kan, barulah Mm-mm. pastinya kita langsung deposit untuk maskapai gitu. Mm-mm. Pokoknya mah, aduh seru banget deh Mi, pokoknya sekarang tuh jamaah. Iya, iya dengan berbagai ragam macam ya. Masya Allah. Yes, Nah, ada orang yang berjuang dari nol, nabung sedikit, 200.000 setor, 50 ya, setor gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang uang sudah di tangan gitu kan. mm-mm, Yang bikin apa namanya belum bergerak-bergeraknya itu adalah harus semuanya sempurna dulu, selesai dulu baru kemudian itu mm-mm. setor full gitu. Ya betul. Ya, jadi Mm, apa si pelayanan-pelayanan yang terjadi di kita ini tuh jasa gitu ya, memang ini membutuhkan satu kesabaran yang sangat luar biasa. Jadi Ramadan ini kan ujiannya itu adalah kesabaran ya Mia, gitu. betul. Kesabaran, ketenangan gitu kan. Terus juga bagaimana kita bisa menerima atas setiap kejadian tuh karena fasenya tuh aduh aku lagi berpuasa kan gitu ya. Kalau lagi nggak berpuasa mah kan Mm, biasanya kita langsung ngomongnya tuh kocak aja gitu kan. mm, Gitu kan gimana gitu kan. Kalau sekarang kan mm, benar-benar ditahan. Akhirnya banyaknya berdoa, mm, berzikir gitu kan. Jadi itu pun akhirnya tuh membuat diri kita tuh jadi terdidik gitu. Mudah-mudahan nggak cuman hanya di saat Ramadan aja, jadi bisa kebiasaan tuh kan setelah Ramadan gitu kan. Kalau si jamaah ada yang kayak begitu, sebenarnya bukan PHP sih ya, karena mereka juga kan kadang-kadang mm. tuh pengen keyakinan buat dirinya mereka sendiri tuh gitu. Betul, Nah itu tuh betul. kan memang betul 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 kita tuh butuh kesabaran banget, just like it ya. Yes, 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 betul, betul banget. Betul banget. Di samping juga memang kan kadang gini, eh, apa udah siap dananya, kadang si apa pesawat atau maskapainya ya kan. Jadi itu sih Ya. yang bikin kadang nggak sinkronnya gitu kan. Mm-mm. Apa misalnya udah siap dana tapi by request custom pengennya begini-begini gitu kan, termasuk Ya. yang pengen umroh ke Kairo juga kan Ambu, itu tuh Ya. ya orangnya nggak mau dia booking dulu kalau belum memastikan jadwalnya gitu kan gitu Ya karena ini kan dia. sebetulnya di Rihla ini tuh benar-benar fleksibel banget gitu ya. Kemarin itu kan Mm-mm. ada calon jamaah yang pengen berangkatnya tuh tanggal 17, antara 15, 16, 17 gitu kan. Karena beliau dapat cutinya tuh cuman tanggal segitu dan nggak bisa lama, hanya paling lama itu 9 hari. Berarti kan tanggal segitu tuh tanggal Lailatul Qadar, Mi, ya kan? Nah, Lailatul Mm-mm. Qadar itu tuh benar-benar kita nggak bisa ke Mekah duluan karena di situ kita harus berangkat dari
10 hari sebelumnya yang kemarin saya cerita. Jadi kalau kita Mm, Lailatul Qadar itu sewa hotel itu nggak bisa sehari 2 hari, langsung harus 10 hari gitu. Karena aturan di sananya mm, begitu gitu kan. Nah, otomatis kan apa di situ kita akhirnya nyampein gitu. Nah, udah masih jamaahnya pengennya berangkat tanggal segitu, pengen Mekah awal gitu kan. Aduh, kata mm. aku teh, ya udah Iya. aku diterangin tuh, kasih paham kalau bahasa anak sekarang, udah dikasih paham tuh. Nah, langsung akhirnya beliau mau menerima Madinah duluan gitu. Madinah duluan, Mm-mm. jadi nanti Sawalnya tuh lebarannya tuh udah di Mekah gitu. Jadi si satu Mekah. Sawalnya atau tanggal 2 Sawal tuh udah di Mekah. Jadi mix gitu teh, mix Lailatul Qadar Mm-mm. ceritanya si umrohnya Lailatul teh. Qadar. Udah tuh Mm-mm. keluar harganya dapet gitu kan. Kan aku udah bilang ini private ya, perhitungannya tuh Mm-mm. private-nya tuh buat 5 orang. Udah tuh jadi tuh Mm-mm. harganya udah keluar nih. Tahu apa dong yang terjadi si Mm-mm. jamaahnya? Pengen ditemenin, cina. Pengen ditemenin, pengen ada leader yang nemenin. Lah, jadi dia tuh ketakutan di bandaranya gitu. Kata aku di Mm-mm. bandara mah aman. Kata aku tuh justru yang ketakutan tuh di luar Makanya bandara harusnya kata aku tuh gitu kan. Ya Mm-mm. kan ibaratnya bisa aja kalau misalnya dia ketakutan seperti terbengkalai atau misalnya tersesat atau apa gitu ya. Ya itu justru di luar bandara kan. Di mana si Mm-mm. travelnya tidak amanah gitu. Ini mah cuman takut Ya. ketakutan di bandara doang loh Mi. Dia tuh jadi kebingungan Mm-mm. nanti di dalam bandara gimana, nanti naik pesawatnya gimana. Pokoknya saya pengen ada yang nemenin Mm-mm. aja apa di pesawatnya katanya gitu. Aku tuh langsung astagfirullahaladzim Akhirnya gimana? Akhirnya gitu. gimana, Bu? Ya akhirnya tuh sampai sekarang tuh belum ada keputusan gitu. Saya bilang begini, ini Mm. tuh umroh private katanya. Kata saya tuh gitu. Ini jamaahnya udah pernah umroh belum? Belum. Sebenarnya mau udah umroh atau belum 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 pernah umroh? Kalau selama masih ada di pesawat bandara mah aman kata saya tuh gitu. Justru yang sebenarnya harusnya ditakuti jamaah itu bukan di bandaranya harusnya kata saya tuh gitu kan. Justru pada saat kita di luar bandaranya, tapi kan ini insya Allah kalau kalau sama travel Rihla itu ibaratnya tuh semuanya udah tercover. Mm. Dan Mm. di bandara itu kita cuman tinggal ngikutin apa tuh namanya orang-orang yang berangkat bareng-bareng kita tuh kan kita tinggal ngikutin Iya, sebenarnya gitu kan. rombongan Gitu ya kan kan, asal banyak keluarnya kan sama bertanya, ya, maksudnya berani gitu kan ke petugas-petugasnya mm-mm. gitu kan itu kan pasti Itu nggak keluar akan bandara. dibiarin gitu Mi ditunjukin gitu. Mm. Ya Allah kata Mm-mm. aku Iya. hari ini tuh aku bilang gini Jumat ya ininya fixnya kata aku tuh karena aku khawatirnya kehabisan tiket maskapainya kata aku tuh gitu Mi karena kan Mm. itu tanggal 17 tuh bener-bener high season itu kebayang orang pengen Mm-mm. apa berangkat gitu kan bukan dia aja gitu kan jadi aku tunggu tuh sampai 17 hari apa, ini Bu? Ini 17 Maret. 17 Maret 17 Maret. Iya, ini 17 Maret. Berarti Mm-mm. sekarang tinggal, iya sebulan lagi ya. Bukan sebulan Iya lagi, gitu malah tinggal 25 tinggal hari lagi ya. hitungan minggu gitu kan dia memang apa Mm-mm. dananya udah siap katanya Mi dananya udah siap udah Mm-mm. ada gitu. Cuman jadi Mm-mm. takut di bandara doang gitu jadi kayak pengen ditemenin lagian gini kalaupun ada yang nemenin siapa yang mau nemenin karena kan aku aja belum siap gitu Mi kalau itu kan berarti lebarannya di sana gitu hari terakhir lebaran di Mm-mm. sana gitu aku belum siap karena kan di sini ada mama gitu kan aku juga masih ada si Mm-mm. Abah gitu kan anak-anak juga pasti ngumpul gitu kan apa nggak bisa gitu aku nggak bisa nemenin kata aku kayak gitu jadi Mm-mm. apa berangkat sendiri tuh pasti ada yang nemenin di sana gitu apa banyak tim kata aku tuh banyak tim di sana gitu ya, yang dia takutin ini cuma di bandara Kalau aja gini Ambu, kalau konsepnya nemenin itu maksudnya dia mau bayarin, oke. Kalau aku oke Ambu, aku mau nemenin. enggak justru Asli, enggak kayak gitu mau orangnya nemenin. Iya kan, kalau aku konsepnya udah kan bilang gitu. ini umroh private saya bilang tuh jadi cuman keluarga aja kan dia cuman berlima doang gitu jadi ya berlima aja nggak ini dia pengennya yang Mm. rombongan ya rombongan nggak ada jadwalnya dia cari-cari ke travel lain nggak akan ada tuh yang berangkat tanggal segitu mah pasti Dan pasti udah larinya mepet. private nggak ada Mm-mm. rombongan segitu tuh nggak ada karena kan Mm. pasti mereka harus mempersiapkan hotel yang Lailatul Qadar itu kan Mi
dan harga betul. pesawatnya sangat tinggi, nggak mungkin Yes. gitu. Apalagi dadakan ya, Bu, karena kan masing-masing udah Apalagi dibuka. dadakan kayak begini, masya Allah, itu Ya, tinggal memang tinggal sih. ngomong yes gitu Mi. Ya Allah, makanya kan aku bilang ujian kesabaran ini di Ramadan luar biasa. Jadi emang emang suka dukanya nge-arrange keberangkatan umroh umroh fleksi itu sih Ambu. Jadi kan Ya, karena kita dengan berbagai konsekuensi kita menerima menerima customan dari jamaah ya ada yang ya, pengennya ya. begini, pengen begitu kayak gitu kan. Oh pengen tanggal segini, yang udah paling bingung tuh adalah dia nentuin tanggal gitu kan, nentuin tanggal sementara kan belum tentu sinkron dengan maskapai. Itu tuh Ya, yang paling gitu. bingung gitu Ya ini kan. udah fix semua sih Mi. Maskapai udah fix tanggal 17 pulang pergi 9 Mm-mm. hari. Kita juga udah dapat hotel di Madinahnya, hotelnya Front Taibah. Di Mekahnya kita dapat prestis gitu kan. Ini tuh udah keren lah kalau kata aku mah gitu kan. Lailatul Qadarnya di Masjid Nabawi, Syawalnya di Mekah. Ini tuh udah tinggal yes aja. Masa cuman takut di bandara doang nih? Astagfirullah gitu. Aku tuh ya udah jadinya tuh gini, ya udah ini kalau memang rezeki saya terima kasih, enggak rezeki saya juga terima kasih gitu aja gitu. Tapi ya Allah minta minta jadi rezeki saya ya Allah. Iya dong, sama dong ini juga yang umroh plus Kairo juga. Nah, lucu nih Umi. Umi kan minta tanggal 23 kan, tapi plus Kairo gitu kan. Kita kita Ya, kita sekarang tinggal plus lagi nyari Kairo. maskapainya nih. Karena kan yang Egypt tuh udah penuh. Nah, ada lagi nih dari Korwil kita pengajuan. Umi tuh tanggal 23 kan. Ada lagi nih pengajuan tanggal 22. Ya aduh cuman beda sehari doang gitu ya. Ini kalau disatuin Ya udah lebih dari 10 ya kata aku ampun. tuh gitu. Iya, Tapi masalahnya dia nggak mau plus. Nggak mau plus dia. Pengennya 9 hari. Gitu kan. Kalau misalnya mau plus nah sama aku ditawarin gitu kan. Nggak mau katanya gabung ya, pengen 9 bisa hari. Umi temenin. Umi sok mau temenin. Pengen pengen umroh aja katanya gitu kan. Pengen umroh aja. Ya ya ternyata ya udah diajuin aja gitu. Jadi lucu tanggal 22, tanggal 23, tanggal 17, tanggal 22, tanggal 23 Dua tiga pengen eh beda-beda. itu Maret semua ya. 17 Maret, 22 Maret, 23 Maret itu semuanya private. Plus nanti ada umroh private liburan anak sekolah dan itu spesialisasinya Dubai Mi gitu. Itu nanti sekitar bulan Juni akhir awal Juli itu private juga gitu. Jadi aku tuh ngelola private itu ada 5 gitu si kemungkinannya ini gitu ya. Yang 3 masih diolah harganya gitu kan. Yang 2 udah yang 1 udah keluar, yang 1 tinggal maskapai. Jadi sebenarnya tuh udah memberikan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Jadi profesionalisme perusahaan itu tuh sebenarnya bisa dilihat di situ gitu. Ya ini edukasi juga sedikit ya buat teman-teman yang lagi mengintai kita di pagi hari ini gitu. Jadi kalau kita pengen tahu nih, ini perusahaan profesional apa enggak, tinggal cek aja. Kalau misalnya kita pengen umroh private, berapa lama dia responnya gitu. Nah, kalau kalau perusahaan yang udah profesional, dia kan pasti akan banyak link kan, dia akan banyak link, dia akan banyak koneksi gitu kan, dan dia akan banyak mendapatkan ibaratnya informasi gitu ya. Dan itu hanya waktu 2 hari lah paling lama kalau nggak kepentok libur gitu kan. Nah, itu tuh langsung jadi gitu. Langsung jadi dengan sesuai maskapainya. Jadi kalau misalnya kita jadi, itu tuh bukan estimasi Mi sebenarnya. Jadi yang tanggal 17 Maret tuh bukan estimasi. Itu tuh udah pasti Mi, Tapi udah tinggal bayar ya. doang si jamaahnya gitu. Ya, itu pun nanti sama. Kalau Umi tuh nanti plus Kairo gitu ya. Itu tuh udah pasti gitu. Jadi profesionalisme sebuah perusahaan tuh tinggal dilihat di situ aja gitu. Bagaimana mereka mengolah jamaah-jamaah yang pengen private. Kayak gitu sih Mi. Itu makanya Iya ngapain benar. gitu orang-orang masih yang ya, mikir-mikir gitu kan kayak ngadu-ngadu harga atau apa gitu kan. Dari kita juga Iya, kadang-kadang masih itu aja ngelihat di berita teh. Banyak yang kena imbas yang kurang baik gitu sama saudara-saudara kita. betul udah pengelolaannya secara kan nggak ada yang menerima se-request se-custom seribet itu ya maksudnya gitu Iya, kan. Kecuali kita yang mau ngerjain gitu kan iya, seperti itu. iya.
Apalagi itu Kalau nanti Mi, umroh liburan sekolah, itu mah customnya custom banget. Custom bangetnya tuh apa Mi? Dia kan pengen yang lebih dari 12 hari lah, 12 hari lah katakan. Di Dubai-nya tuh pengen 2 hari. Jadi dia tuh pengen ada safari, safari Dubai. Jadi safari Dubai itu yang nginep di padang pasir, gitu ya. Terus naik unta sama naik jeep. Jadi naik jeep yang sampai lari-lari gitu. Nah, terus udah gitu di Madinahnya dia pengen ke Al Ula. Keren gak Mi? Madinahnya dia pengen ke Al Ula. Terus nanti di Mekahnya dia pengen plus Taif. Gila, expense-nya wow, banyak banget. wow, ya siap-siap aja dengan harga spesial kan kalau kayak Iya, siap-siap gitu. aja dengan harga spesial. Dan dia juga pengen hotelnya tuh Mekahnya Marwah Rotana, Madinahnya pengen Ema Royal atau Frontaibah lah. Ya tinggal jadi aja deh. Masya Ya, Allah. ya, semoga lah ya Allah gitu Kita ya. saling doakan ya. Semoga saling mendoakan. Semoga. Iya, Karena ya kalau teman-teman yang menyadari namanya umroh private itu, kalau mau didampingi leadernya, didampingi itu leadernya, artinya kan nilai apa namanya nilai nominal dari harga per packnya itu harus di cover iya. gitu kan karena apa Mm-mm. karena kantor tidak akan menugaskan leader gitu untuk umroh Ya, private yang cuman berapa menit itu kan gitu jadi ya. ya kalau misalnya temenin ya berarti siap-siap lah untuk keluar kocek Dikira leader untuk bayar dikira ditemenin leader nggak pakai tiket kali ya. Kita terbang sendiri iya barangkali ya. Nggak tidur di hotel gitu juga gitu kan. Kita juga nggak makan gitu kan. Terima kan kasih Bu gitu Mel. dan juga kan Lucu kita memang. berpikirnya gini kalau misalnya kayak ditemenin leader terus kemudian kita kayak mikir kalau keluarga berlima satu kamar masa atau connecting door gitu ya Ya, ya. ruangannya Jadi terus kita hitungannya tuh sekamar aja berdua kita sama sekamar bertiga. iya terus Mm-mm. kalau misalnya Mm-mm. kita oke kita dampingin gitu kita dampingin kita dibayarin itu jatuhnya akan sangat 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 mahal kenapa karena kita nggak ada partnernya loh gitu kan kalau misalnya yang Ya, bikin rada murah betul. kamar bertiga sekamar berempat nah leadernya nggak ada partner di kamar udah pasti itu mas sekamar sendiri namanya sekamar sendiri Ya, kayak apa gitu jadi ini juga perlu dipahami sih sama teman-teman gitu jadi ya, kalau ya, ibaratnya risiko kenapa umroh private itu jadi melambung banget ya iya, salah satunya ya betul. salah satunya Mm-mm. Ya, di samping apa namanya kayak itinerary yang sesuai dengan custom misalnya kayak gitu. iya, betul. Ya, yang nanti Mm. private-nya apa liburan sekolah juga ada. Dan juga itu katanya gini, kalau misalnya nggak liburan sekolah bulan Juli ini katanya mau Desember, gila Desember tinggi banget loh, kata aku teh gitu kan. Oh, Juli yes. aja udah masuk high season kan, karena liburan sekolah Ya, gitu. karena kan Ini mau umroh liburan Desembernya akhir lagi. Ah, tes ya. wow, Itu mah season harganya banget udah tuh. nggak eling-eling kata aku teh. Dipikirin dulu deh Hmm. kata aku tuh, soalnya kan pengen plus Dubai Mi. Dubai kan sekarang Iya, lagi mahal Mi. wow. Visanya juga lagi mahal gitu. Jadi teman-teman, aduh beneran deh kalau misalnya mau private tuh rada-rada diperhitungkannya tuh pakai logika juga gitu ya. Karena kan mereka tuh belum paham sampai sedetail itu Ambu. Kenapa sih Iya, gitu? betul. Contoh misalnya umroh 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 reguler tapi dengan fasilitas pelayanan yang katakanlah nomor satunya gitu multajam ya paket Ya, multajam Ambu. Itu aja kan udah ya kita masuknya paket ini multazam. iya, itu aja kan kita udah ngeluarin budget kocek yang lumayan gede ya. Terus udah gitu Ya, buat ditambah dengan kayak misalnya akomodasi yang harusnya misalnya ditanggung renteng kayak misalnya kan misalnya akomodasi bus satu bis itu kan kenapa jadi murah karena ditanggung renteng oleh total jamaah minimal 35 pack gitu kan Ambu. yes, Nah, kalau betul. misalnya yang sekarang yang umroh private itu kan ditanggungnya ya oleh keluarganya sendiri lah gitu kan. Kayak Iya, misalnya iya. mobilnya yang high S atau kayak apa Ya, sih betul. Ambu kayak Mobilnya mau gitu, gitu apa? ya. Kan itu kan selalu ditanya, Mi. Kalau private itu
pertanyaan yang paling Hmm. sering aku dapetin tuh, mau ditemenin gayetnya full atau cuman pas ibadah aja? Satu itu. Hmm. Kedua, Iya. mobilnya mau high S aja atau mau apa gitu, kayak semacam Mercedes gitu, mereknya. Heeh. Terus udah gitu, Heeh. mau, apa lagi ya, pokoknya tuh ada spesifik-spesifiknya gitu. Oh, perlengkapan, mau sama perlengkapan apa enggak? Karena kan ada keluarga juga yang nggak mau sama perlengkapan, Mi, gitu. Karena Iya, mereka misalnya udah misalnya sering tuh nggak mau umroh. terlihat Heeh, labelnya gitu kan, heeh, label-label gitu ya. gitu. Tapi perusahaan suka tetap nawarin kain batik, tapi beli ya kain batiknya gitu. Jadi nanti Mm-mm. ada pengurangan-pengurangan yang akhirnya nemuin lah harga gitu. Kalau aku sih lebih kepada udah deh semuanya samain aja gitu kan. Mau mereka nggak mau perlengkapan atau mau perlengkapan itu mah di belakang gitu kan. Jadi hitungin aja dulu kata aku teh. Jadi full Betul. gaet, servisnya juga full semuanya gitu ya, seperti biasanya kata aku tuh gitu kemarin tuh. Tapi kendaraannya kemarin tuh saya semuanya mintanya high S nih. Yang tanggal 17, yang tanggal 22, Mm-mm. tanggal 23 itu semuanya high S. Biar nggak terlalu ketinggian nih harganya, cuman karena Betul. mobil doang gitu kan Mercedes sayang. lumayan. Heeh. Iya, Iya, gitu. betul-betul Heeh. gitu. Ya, teman-teman ini juga jadi bahan ya untuk teman-teman yang mungkin lagi cari-cari umroh private. Kenapa di private yang benar-benar full service itu ada yang mencapai sampai di angka 125, 150 juta itu tuh kayak karena Iya. ya begitu ya gitu. Mm-mm, mm-mm, Ada mm-mm, kan yang seperti itu Ambu. Nah kita tuh mm-mm, sebenarnya udah mm-mm. termasuk yang benar-benar bisa diminimize ya Ambu si Iya, betul, budgetnya itu kan. betul. Ada yang bisa di angka 69 gitu kan, ada yang bisa di angka Ya, tergantung ada yang mau tergantung pakai paket bisnis, misalnya paket bisnis apa, seat bisnis uh, misalnya gitu ya. Ya itu tinggal uh, tinggal kelas yes. diajukan. Kelas bisnis kelas Betul, gitu betul, bisa. bisnis class. Iya, betul. Ya. Betul banget. Oke ya, terima kasih semuanya. Ini udah di akhir acara nggak kerasa jam Iya, iya. sudah bisa menemani. Oh, udah hampir jam 9 nih, Ambu. Nggak kerasa ya. Benar. Ngobrolin dari mulai apa namanya iftar jami sampai ke umroh private ya Iya, di Ramadan ini. private. Dan pastinya di 10 hari terakhir ini memang orang lagi ini-ininya ya, lagi Rindu, benar-benar ingin banget menikmati umroh Ramadan ini gitu. Bismillah ya. Oke, tuh teman-teman semuanya, Ambu, terima Siap, kasih yang sudah bergabung kita tetap tutup layar. dengan doa ya, Umi. Kita tutup dengan doa ya di 10 menit terakhir ini. Mudah-mudahan masih standby kita bisa sama-sama panjatkan doa di hari kedua Ramadan ini, insya Allah ya. Insya Allah Allah beri kemudahan, kelancaran dalam segala hal yang kita impikan, kita panjatkan gitu ya, kita Iya. hajatkan. Kita sama-sama beristighfar dulu 3 kali. Astagfirullahalazim, alazila ilaha illahu al hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahalazim, alazila ilaha illahu al hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahalazim, alazila ilaha illahu al hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam. Tabarakta rabbana bis salam ya dal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma yasir wala tu'asir. Allahumma yasir. Allahumma yasir wala tu'asir. Allahumma kfini. Ya Allah, karuniakanlah kami rezeki yang halal dan jauhkanlah dari yang haram ya Rabb.
dan jadikanlah ya Allah tempat Engkau satu-satunya tempat bergantung ya Allah, sehingga kami merasa cukup ya Allah tanpa meminta-minta dari selain Engkau ya Rabb. Ya Allah, di hari kedua Ramadan ini kami memohon munajat kepadamu ya Allah. Segala daya dan upaya ya Rob kami lakukan untuk bisa mensyiarkan rumahmu ya Rob. Namun semuanya itu kembali kepada Engkau yang memiliki segala kerajaan langit dan bumi ya Allah. Engkaulah yang menggenggam setiap diri, setiap nyawa ya Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan kehendak dan pertolongan Engkau. Maka ya Rob, tunjukkan keagunganmu ya Rob. Mudahkan apa yang menurut kami sulit ya Allah. Ringankan apa yang menurut kami berat ya Allah. Lapangkan apa yang menurut kami sempit ya Allah. Dan sehatkan apa yang dalam pandangan kami sakit ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha galanya ya Allah. Engkau maha pengasih, maha penyayang. Engkau maha pengampun. Ya Ghani, ya Mugni. Engkau maha kaya ya Rob. Dengan kekayaanmu ya Rob, Engkau bahkan bisa memindahkan ya Rob matahari dari ufuk barat ke ufuk timur, dan demikian pula sebaliknya ya Allah. Maka ya Allah, dengan segala keagunganmu ya Robbana, kami memohon kepadamu ya Rob. Ya Rob, apa yang dalam pandangan kami sulit ya Rob, maka hadirkanlah kemudahan itu kepada kami ya Allah. Hadirkan kemudahan itu kepada kami ya Rob, dan jadikan ya Allah di setiap rezeki yang kami terima dari-Mu ya Allah, dari Engkau adalah rezeki yang halal, yang berkah, yang bisa menjadi buah kebaikan, buah amalan solehah, dan jadi buah amal ibadah kami ya Allah di hadapan-Mu di bulan suci ini ya Rob. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa magfiratan ba'dal maut, wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wal afwa indal hisab. Allahumma inna rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin.